Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendawati Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan pertama. Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah kita niatkan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah sayyulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Awati. Terima kasih Pak Helmi dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali, ya, berjumpa kembali untuk belajar gramatikal Al-Quran. Jadwal sore hari ini adalah jadwal kelas Al-Imran ya. Al-Imran, di mana kemarin sampai ayat terakhir yang dibahas di kelas ini sampai ayat berapa? 12 kalau nggak salah ya. Terakhir dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak. Oh, udah panjang. Panjang ya. Nggak apa-apa ya, Kalau yang kita dengan sisir. kalau Kita yang sisir. waktu dengan tidak Bu Ati sampai 2015. Kita sisir ya Bu ya, kita sisir dari depan kalau ada materi yang perlu kita bahas. Oke, silakan diluruskan niat Bapak Ibu, diluaskan niat. Mudah-mudahan kita belajar hari ini dapat ilmunya, dapat kefahamannya, kemudian juga dapat pahalanya, ridho Allah, dan juga berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita bagi ke yang lain sehingga kita bisa, karena sebaik-baik belajar dan mengajar adalah belajar mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya semakin bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran sehingga motivasi untuk belajar dan mengajarkan semakin besar. Kita mulai ya Bapak Ibu, kita lihat dari ayat 12. Saya masih ingat pertanyaan Bu Elpis waktu itu. Mungkin kita bahas sedikit karena waktu itu membahasnya sekilas saja. Saya ambil dari sini. Waktu itu pertanyaan Bu Elpis sah kan ya? Iya. Ya, kita bahas sedikit ya Bapak Ibu.
dulu, saya tutup dulu. Ya, sebelum membahas, jadi ini bahasanya tentang sa dan saufa. Saufa. Ya, secara arti, bentar ya. Jadi sa dan saufa. Secara arti, ini tuh akan, ini juga akan. Tapi lebih tepatnya itu, kalau ini tuh akannya tuh dekat. Kalau ini akannya jauh. Makanya sering diartikan kelak. Kelak. Kadang ini juga diartikan kelak, tapi maknanya intinya perbedaannya adalah jauh dan dekat. Kalau saya gambarkan ini kaitannya dengan KKSAD. Kenapa? Karena setelah sa dan saufa itu adalah KKSAD. Jadi selalu disertai KKSAD. Jadi selalu disertai KKSAD. Hanya penulisannya kalau sa itu disambung dengan KKSAD. Ini kalau ini disambung dengan KKSAD. Kalau ini dipisah. Ya, tapi setelahnya KKSAD. Jadi dipisah dengan KKSAD setelahnya. Mungkin contoh penulisannya ini ada di surat Al-Imran ayat 13 ya, 12. 12. Nah, kalau ini bisa dilihat ayat yang kemarin kita bahas, kalau nggak salah, apa kemarin yang kita bahas? Yang Di ada, kalla saufa ta'lamun ya, juga bisa. itu ya. Al-Ma'un. Ya, bisa di itu juga ya, At-Takasur ya, Ya, Al-Takasur ke Al-Ma'un. surat 4. Nah, jadi kalau ini tuh penulisannya dipisah ini. Ya, contohnya adalah kalau ini syaufa ta'lamun. Kalau ini kita ambil di surat ini aja. Nah, kalau misalkan ini misalkan contohnya kita ngambil dari sini ya. Di situ adalah pasif ya, KKS jadi pasif ya. Sa, Iya, satu labuna. tu, labuna. Sa, tu, labuna. Jadi digabung. Kalau ini digabung ya. Digabung, kalau dipisah. Dan ini selalu KKSAD. Selalu KKSAD. Nah, berarti kita akan membahas KKSAD. Kalau saya gambarkan KKSAD itu seperti ini. Jadi kalau kita bicara peristiwa itu kan ada peristiwa yang kalau saya tuliskan dalam garis bilangan. Misalkan ini adalah garis sedang. Kesini itu adalah akan. Kesini akan ya. Kesini adalah telah. Jadi kesini telah ya. Ini adalah akan. Nah, posisi ini kata kerja ya. Kata kerja itu ada yang telah, sedang, akan. Nah, KKSAD itu bisa bermakna sesuatu aktivitas yang terus-menerus terjadi, baik itu telah, sedang, tapi berlangsung terus. Satu, ini KKSAD. Bisa disebut KKSAD itu adalah seperti itu. Tapi berlangsung terus-menerus. Satu. Yang kedua, bisa juga sedang. Berarti di sini posisinya. Di sini ya. Mungkin nulisnya saya gini dulu deh. Yang sedang dulu nih. KKSAD itu bisa di sini. Di sini nih, di sini nih. Satu di sini. Satu di sini ya, KKSAD. Di sedang.
Bisa juga di akan sini. Ya. Mungkin enaknya ada apa ya? Titik lah ya. Ya kalau ini garis bilangan, titik di sini nih kakak adik. Atau juga ini, sini. Jadi di titik sedang atau akan. Ini sepanjang ini bisa kakak adik. Bisa sedang atau akan. Bisa di sini atau akan. Tapi bisa juga dari sini ke sini. Ini kakak Terus adik. menerus. Jadi kalau ketemu KKSAD tanpa ada sa maupun saufa, berarti kita lihat konteksnya. Bisa jadi dia sedang terjadi, akan terjadi, atau berlangsung terus-menerus. Kalau seandainya nggak ketempelan sa. Tapi ketika ketempelan sa, maka dia nggak mungkin ada di sini. Nggak mungkin ada di sini. Nggak mungkin ini kalau sa itu. Nggak mungkin ini. Saya nunjuk kelihatan nggak ya? Jadi nggak mungkin ini. Tapi kalau sa itu adalah akan. Berarti tidak di titik sedang. Berarti gini, kalau saya gambar garis bilangan tuh gini. Di sedangnya tuh dia bulat. Bulat tuh dalam artian nggak terjadi gitu ya. Tapi di sini dia terjadinya. Nah, ini kalau yang sa maupun saufa. Jadi nggak di sini nggak ya, di sedang nggak ya, tapi di akan. Bedanya adalah kalau sa itu dekat, kalau saufa itu jauh. Jadi kalau ini dekat, ini jauh. Ya. Jadi itu perbedaannya, Bapak Ibu. Bisa difahami nggak ini gambar ini? Insya Allah. Bisa ya? Jadi kalau nggak ada saufa, nggak ada sa, kita belum bisa menentukan dia peristiwa yang akan, sedang, atau sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Nanti kita ngenalinya dari konteks. Tapi kalau ada ketempelan sa maupun saufa, itu berarti nggak mungkin peristiwa yang sedang terjadi. Nggak mungkin peristiwa yang terus-menerus terjadi. Tapi itu peristiwa yang akan terjadi. Cuma akannya kalau sa itu dekat, saufa itu jauh. Begitu Bapak Ibu perbedaannya. Kok pada diem ya? Bingung apa? Enggak ya? Enggak bingung Bapak Ibu ya? Ya Bu. Sa, jadi sudah cukup ayat 12 ini aja. Silakan Bu Ella. Di screenshot ya maksudnya. Iya, Oh. Oke, sebentar. tugas Bu Ella kan double, menyimak dan screenshot. Ya saya kira tadi nggak ada acara screenshot. Sebentar ya. Dan tugas Pak Helmi double. Membuka, menutup, merekam, dan menyimak. Sebentar Bu. Belum nyiapin. Lupa. Oke, sudah. Nah, adapun nanti dalam mengartikan, karena ini itu sa itu akan, ya. Dalam artian di sini itu apa namanya? Bisa diartikan pasti. Ya. Jadi akannya tuh bisa ke pasti. Jadi boleh mengartikan pasti gitu ya. Tapi akannya nggak boleh ketinggalan. Karena akan itulah yang membedakan dengan KKSAD yang lain. Jadi akannya nggak boleh ketinggalan. Kalau ada sa, saufa itu akan. Adapun pasti itu tambahan aja penguat. Pasti ini akan terjadi misalnya. Pasti akan terjadi gitu. Tapi akannya nggak boleh ketinggalan. Ya, karena itulah yang membedakan dia dengan KKSAD yang lain. Itu ya Bapak Ibu ya? Iya. Cukup ya? Jadi boleh menambahkan arti pasti. Oke, itu ayat 12. Saya pikir di ayat 12 cukup ya? Iya. Ya. Sebenarnya ada bahasan yang cukup menarik, tapi kayaknya ini kira-kira berat nggak ya? Enggak. Ketika ketemu seperti ini. Ini Lillahi artinya apa ini Bapak Ibu? bagi Bukan orang-orang ininya, yang bukan baginya, tapi aladina kafaru. Subjek. orang-orang yang mereka telah Katakan. kafir. Ya.
Ya, orang-orang yang kafir ya. Hmm. Oke, boleh pakai telah. Ya, tapi intinya adalah orang-orang yang kafir. Nah, soalnya pernah ada yang nanya, apa bedanya dengan kalau saya tulis begini? Ternyata saya baru ketemu jawabannya. Kafiruna artinya apa? Orang-orang kafir. Orang-orang Orang kafir, yang kafir. yang kafir. Secara ini kelihatannya sama nggak? Sama. Sama ya, Sama. Iya. Bapak Ibu ya. Nah, ini ternyata kenapa di sini pakai seperti ini, kenapa nggak begini? Itu nanti bahasanya panjang. Ayat itu salah satu contohnya ada di perintah puasa. Tapi nanti di akhir aja ya. Hmm. Saya ingat Pak siapa ya yang nanya? Pak Helmi, bapak-bapak, suaminya Bu Yulma. Oh, Pak Master. Nah, Pak Master pernah nanya dulu. Nah, saya baru ketemu jawabannya itu belum lama ini. Ya. Jadi secara ini kan kelihatannya artinya sama ya. Ya. Orang-orang yang kafir. Kafir. Ya. Nanti itu kita bahas kalau pas ada Pak Master ya. Kemudian di sini ada yang mau mengalami kesulitan nggak Bapak Ibu ketika mengartikan ini kemarin? Di ayat 13. Wah, Ya. Di yarawnahum mislaihim. Kenapa? Di yarawnahum mislaihim. Ya. Pada Nah, mereka-mereka. Kalau kita artikan secara letterlek persis gramatikal itu emang kadang-kadang ini ya memang makanya harus Mereka melihat mereka di yarawna. difahami tafsirnya. Berarti kita bahas dari depan aja ya, Oh biar iya. nyambung Iya, ya. iya, iya. Biar itu. Kan kemarin yang nyari artinya Bapak Ibu, saya nggak nyari. Jadi tolong dibantu saya ininya, artinya. Maksudnya hasil temuan dari kamus. Kita artikan, artinya adalah dari sini ke sini, Kana lakum. sungguh Sungguh telah ada bagi kalian tanda-tanda dalam Tanda dua aja. kelompok. bagi kalian. Tanda-tanda apa tanda? Tanda aja. tanda, Ya, tanda. tanda kan? Tanda. Ya. Tanda. Sungguh telah ada bagi kalian tanda Dalam pada dua kelompok, pada dua kelompok. Kelompok Ya, di apa ini? yang keduanya telah keduanya bertemu. telah keduanya telah Ya, bertemu. mereka berdua boleh, keduanya boleh. Yang keduanya Keduanya telah bertemu. Oke, kita pahamin dulu. Di sini itu kaliannya siapa? Kan? Orang Yahudi. yang di ayat sebelumnya. Yahudi. Kafaru. Yahudi, Bu. Oh, Yahudi. Yahudi sama Iya. Jadi Yahudi. Jadi ceritanya gini, Allah itu mengirim firman ini ya, maksudnya ayat ini melalui malaikat Jibril ke Rasulullah untuk menyampaikan ke kaum Yahudi. Gitu. Jadi ini sungguh telah ada bagi kalian, maksudnya Yahudi tadi, tanda pada dua kelompok. Dua kelompok ini siapa? Yahudi Nasrani. Kaum Muslim dan kafir. Yang keduanya bertemu. Titik sampai situ. Kita lanjutkan yang kedua. Fi'atan sekelompok Yang kedua, orang di jalan Allah. tukatilu. Sekelompok. Sekelompok orang. sekelompok. Artinya sekelompok ya, Bu ya? Iya. Ya, Iya, fi'atan itu sekelompok. sekelompok. Jalan Allah. Tukatilu telah berperang di jalan Allah. Kok telah? Telah
KKSAD iya dong. akan Nah, Akan sekelompok berperang gitu ya, ya, berperang berperang di jalan di jalan Allah dan yang lain Dan dan yang lain, dan dan yang lain, yang yang lainnya kafir, yang lain yang dan kafir, yang lainnya yang kafir, yang kafir gitu. Dan yang lainnya tuh maksudnya yang iya, kafir yang kafir, dan lainnya yang kafir gitu ya. dan yang lain yang kafir gitu. Dan lainnya yang kafir. Ini tadi sekelompok berperang di jalan Allah tuh kaum muslim. iya, Yang ini. Dan yang lain adalah kafir. yang kafir. Mereka Koma. melihat Ini mereka, koma ya. Koma ya. ya, Mereka melihat mereka. Mereka melihat mereka mereka. Mereka yang pertama tuh siapa? Kafir, yang kafir. Siapa coba? yang kafir, Mereka melihat mereka. mereka tuh satu kafir, mereka Ya, satu kafir ya. muslim. Ini kafir. ya Ya, yang kafir, kafir yang melihat Kafir. mereka melihat mereka, Merekanya di sini Mereka Eh, yang Islam, kaum muslim. yang berperang, Kaum muslim. kaum muslim, ya, Kan ini kaum muslim dengan kafir tuh berperang. ya, ya, Berperangnya itu di perang Badar ini. Jadi ini perangnya perang Badar. Bentar ya. Perangnya tuh perang Badar. Badar. Jadi orang kafir itu melihat kaum muslim. Ini seakan-akan ya, maksudnya bukan dengan jadi apa ya, nah, atas ini Allah gitu ya penglihatannya itu ya. Jadi seakan-akan gitu ya, orang kafir tuh melihat kaum muslim itu seperti melihat dua kali mereka jumlahnya dua kali, gitu. dua kali mislaihim, penglihatan seperti mata dua mereka. kali Ya, penglihatan seperti kedua mata, dua kali penglihatan, Mata mereka. maksudnya jumlahnya ya, seperti ya, dua kali mereka. Penglihatan Seperti dua mata kali mereka, maksudnya secara jumlah dengan penglihatan mata mereka. Mata siapa? Kafir. kafir, Jadi dua kali mereka tuh dua kali jumlah orang kafir. Itu yang kedua. dua, yang ya, Yang ketiga sekarang. ya, dan Allah Dan Allah menguatkan dengan pertolongannya, menguatkan dengan pertolongannya, dengan pertolongannya kepada siapa yang dia kehendaki, siapa yang dia kehendaki. kepada siapa yang dia kehendaki. Titik. Yang Ya. keempat, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pengajaran. Ya, boleh benar-benar, boleh sungguh ya. Benar-benar terdapat pengajaran. Ya. Bagi Benar-benar pelajaran bagi pelajaran, terdapat pelajaran gitu ya. Benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang melihat. Orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ya. Jadi gitu. Sungguh telah ada bagi kalian orang Yahudi ya,
mau ngasih tahu ke orang Yahudi tanda pada dua kelompok, yaitu kaum muslim dan kafir pada perang Badar. Yang keduanya telah bertemu di perang Badar, maksudnya. Yang satunya kelompok kaum muslim berperang di jalan Allah, dan yang lainnya kafir. Nah, orang kafir itu melihat kaum muslim dengan penglihatan mereka gitu ya. Itu seolah-olah jumlahnya itu adalah 2 kali lipat. Nah, ini ayat ini tuh didukung juga dengan, saya cari tuh tadi di ayat berapa ya? Kalau ini udah dipahami ya Bu-Ibu ya? Iya. Cukup ya? Jadi itu Iya. Yahudi ininya ya. Karena Yahudi itu kan sombong banget. Nah, dikasih tahu, bukankah kamu sudah melihat gitu ya? Maksudnya telah ada gitu pada perang Badar itu. Ini ya Bu ya. Nah, coba dibuka yang berkaitan dengan ini itu surat 8. Pak, pada perang Badar kaum muslim itu menang apa kalah Bapak Ibu? Menang. Menang ya. Nah, itu diingatkan sama Allah dalam surat Al-Imran. Karena Ini sudah Bu musuh Ella? melihat 2 kali lipat. Iya, Bu Ella ini sudah? sudah. Sudah. Kita lihat mari ayatnya. Yaitu 123. Bentar ya. 123. Ya. Al-Anfal 123. Iya. Al-Imran. Oh, iya. Al-Imran. Bu. Al-Imran 123. Ini ya. Apa ini artinya Bapak Ibu? Dan sungguhnya banget ya. Dan sungguh banget Allah telah menolong kalian. Menolong kalian, Kalian di sini siapa? Kaum muslim. kaum muslim. Di Badr. Pada Perang Badar. pada perang Badar. Dan Dan kalian dalam hal ini padahal ya. Padahal kalian sedikit. sedikit Azillah itu apa? Sedikit azillah. ya. Ya. Oh, bukan sedikit, Bu. Apa? Apa? Lemah ya? Sedikit apa lemah? Iya. Ya, bisa sedikit bisa lemah lah ya. Artinya kecil, sedikit, rendah gitu ya. Iya. Sedikit lah ya. Intinya lemah, rendah, sedikit lah intinya ya. Jumlahnya. Kemudian ini apa artinya? Maka Ya. bertakwalah kalian Diperintah kepada ya. Allah. Ya. Maka Ya. kalian bertawalah kepada Allah agar kalian bersyukur. tashkurun. Jadi umat Islam diingatkan bahwa kemenangan di perang Badar itu karena pertolongan Allah. Allah. Nah, kalau kita buka di surat 8 ya, itu berkaitan juga. Ayat 44. Surat 8 ayat 44. Saya munculkan ininya ya biar gampang. Terjemahannya biar gampang. Ya. Masih ingat id? Ya. Apa bedanya dengan ida? Kalau id sudah terjadi apa belum? Sudah. Sudah. Dan ingatlah ketika ini apa? Dia menampakkan, memperlihatkan kepada kalian, memperlihatkan kepada mereka kalian kepada mereka. yuridkumuhum. Dia memperlihatkan kalian kepada mereka. Ini itu mereka, dia ya. memperlihatkan mereka. Yuri. Ada kum dulu. Ini akar katanya apa? Ada kumnya itu, Bu. Ro'aya. Oh, kum.
kum, Ini kan iya, kum. jadi ingatlah Kum. ketika dia akan Ya, memperlihatkan ingatlah kalian ketika kepada mereka. Ya. Memperlihatkan kum dia dia memperlihatkan mereka ini mereka. ada kalian. Oh, kepada Oh, kebalik Ini ya. kum ya. Ini kan biasanya kan objeknya yang di sini, objeknya setelah di Kumnya kan kata ya. nempel. Ada kadang-kadang nempel kalau Ini kum dua nempel loh, kelompok. ini kumnya nempel. Kum itu berarti apa? Ya, Kalian kan? kalian. Kalian. Dia ya. memperlihatkan. Kalian kepada mereka. Dia Ya dia memperlihatkan. memperlihatkan kepada kalian mereka sama aja dengan memperlihatkan mereka kepada kalian gitu. Memperlihatkan, Dia memperlihatkan lihatkan kalian Kalian kepada pada mereka. mereka. Gitu kan? Mereka Iya. mereka. kepada Ya. kalian mereka Dia memperlihatkan kan kepada kalian kalian kepada mereka. Ya. ketika Ya, intinya gini deh, intinya kita juga belum bahas ini ya. Ingatlah ketika dia memperlihatkan mereka kepada kamu, ya, orang-orang ya, beriman, ketika kamu berjumpa dengan mereka, jumlahnya sedikit menurut penglihatan matamu. Di sini tuh ini antara orang beriman ya dengan orang kafir. Dia di sini Allah. Allah memperlihatkan mereka, merekanya siapa? Kafir. kafir. Allah memperlihatkan mereka kepadamu beriman. Jadi Allah memperlihatkan mereka orang kafir itu ngelihat orang beriman tuh jumlahnya dikit. Orang kafir ngelihat orang beriman tuh jumlahnya dikit. Ini mah Allah ya yang memperlihatkan ya. Tujuannya apa? Kalau orang kafir tuh ngelihat orang muslim jumlahnya sedikit, itu dengan harapan adalah supaya orang kafir itu ngeremehin oh sedikit umat Islam gitu. Jadi dia nggak mempersiapkan, nggak siap banget, maksudnya nggak mempersiapkan banget gitu loh, diremehin intinya. Sebaliknya orang beriman diperlihatkan oleh Allah itu jumlah orang kafir itu sedikit. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang beriman itu punya keberanian untuk menghadapi karena ngelihat jumlahnya sedikit. Begitu perbedaannya. Jadi Tadi itu 2 kali lipat. Gimana? enggak, jadi yang 2 kali lipat itu tadi, jadi ini tuh gimana ya ceritanya ya? Iya, yang tadi mah 2 kali lipat kan, Bu? Iya. Secara Yang tadi ngelihat 2 kali lipat yang kafir ya buat dia. Yang tadi yang tuh tadi ya. di ayat tadi. Yang ya orang kafir ya yang ngelihat 2 kali lipat ya. Heeh. Ya, padahal Eh, jumlahnya kan sebenarnya nggak 2 kali lipat. mm-mm, Kalau mm, ini tuh ayat lain gitu. mm-mm. Ayat Yang lain ini sama Allah itu dibuat seperti ini gitu loh, supaya timbul gitu. orang orang Oh, beriman tuh diperlihatkan orang kafir itu jumlahnya sedikit, padahal banyak sebenarnya. mm-mm. Maksudnya apa? Supaya orang beriman itu apa ya punya keberanian gitu ngadepin oh sedikit gitu. Sebaliknya Iya. orang kafir diperlihatkan orang beriman itu jumlahnya sedikit supaya apa? Supaya mereka itu santai nggak siap-siap gitu. Ini mah ayat yang berbeda Bu Ella. Iya, iya. Untuk nipu-nipu. Kita kembali ke itu ya, kembali ke tadi. Kembali ke Al-Imran ayat 13. Ya, di sini itu tadi membahas apa yang perlu dibahas. Cukup ya? Nggak ada yang ini ya di sini ya? Cukup ya, Bu ya? Iya. Paling penggunaan kata kot. Ya, kot itu lebih seringnya dengan apa? Kot. Lebih seringnya dengan Dengan apa? KKL. KKL. Ya, kita bahas sedikit kot ya. Seringnya dengan KKL, tapi tidak selalu dengan KKL. Memang betul seringnya dengan KKL. Jadi kalau kot itu dengan KKL seringnya.
Kemudian, tapi kot juga bisa dengan KKS adik. Tapi jarang. Secara arti, sungguh. Nah, ini perbedaan sedikitnya kalau di sini itu lebih kepada sering atau kadang-kadang. Tapi sungguh juga gitu. Tapi sungguhnya itu bisa kadang-kadang, bisa sering, tergantung konteks kalimat. Nah, ini ada contohnya. Mungkin yang dengan KKL sering ya, kita ngelihatnya ya. Yang mau saya tunjukkan adalah KKS adik. Mari kita lihat. Di surat apa tadi saya nemuin ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya cari dulu ya. Saya nemuin tadi itu saya cari dulu yang dengan KKS adik yang artinya adalah sering. Dan memang secara teorinya begitu. Bentar ya, saya lupa tadi teh udah nemu di mana ya. Kalau seringnya dengan KKL. Tapi ada beberapa dengan KKSAD. Ntar ya dicari terus suka nggak ketemu. Padahal tadi tuh nemu saya. Ntar. Untuk membedakan. Nah, surat 2 ayat 144. Di terjemahan Bapak Ibu. Betul artinya sungguh gitu. Tapi sungguhnya itu bisa bermakna sering, bisa bermakna kadang-kadang. Sungguh saya sering lihat Bu Ella. Kalau namanya sering itu kan berarti tidak selalu ya. Sungguh kadang-kadang saya ngelihat Pak Helmi, nah misalkan begitu. Kalau yang kot. Tapi kalau KKL itu, kenapa? Kan KKL itu sudah terjadi ya. Ini sungguhnya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Surat 2 ayat. Iya. Di situ diartikan apa? Sungguh. Oh, denaro. Ya, Nara. arti terjemahnya apa? Sungguh kami. Sungguh. Kalau di saya gini, sungguh kami Melihat. sering Oh, ada sering nih. melihat. Kalau terjemahan Depak saya begitu. Kalau ini Depak saya nggak ada tahun kata 2000. sungguh. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya gini, memang betul artinya sungguh, tapi perbedaannya itu adalah kalau di KKL itu sungguh, kalau di KKS adanya itu sungguhnya itu bisa bermakna kadang-kadang ataupun sering. Sungguh memang dua-duanya sungguh Bu Ella. Kan sesungguhnya boleh ya buat ya. Kan Ya, sesungguhnya. nanti kalau itu mah tergantung ini aja konteks kalimat. Terkadang kalau memang enaknya sesungguhnya, tapi lebih seringnya memang sungguh. Sungguh ya. Oke. Itu ya untuk kot ya Bapak Ibu. Secara arti tadi udah ya. Ini contoh yang KKL ya Mbak Wati ya? Ini KKSAD Bu. Naro. Kalau KKL tuh banyak banget, hampir semuanya KKL, kebanyakan. KKSAD yang jarang. Jadi kalau diartikan sungguh nggak salah, tapi secara pemahaman kita gitu. Sungguhnya itu kalau ini tuh sungguhnya banget gitu. Kayak yang ini aja. Kayak laroiba misalkan ya, dengan laroibun. Secara arti sama, tidak ada keraguan, tapi secara pemahaman berbeda. Nah ini sama. Kot ini artinya sungguh, ini juga sungguh. Tapi sungguhnya tuh lebih ke Benar. sering atau kadang-kadang. Jadi kalau diartikan sungguh nggak salah, emang artinya sungguh. Cuma secara pemahamannya itu perbedaannya. Kemarin, Bu Ati, Ya, kemarin kalau saya lupa Laroiba itu apa bedanya sama Laroibu ya. Kalau secara arti sama ya Bu ya. ya? Ya. Bu Ella bisa di screenshot dulu ini.
Sudah. Kalau secara arti sama, la roiba, la roibun. Ini artinya tiada keraguan, Tiada keraguan. tiada keraguan. Tiada boleh tidak ada sama aja. Bedanya kalau ini tuh mutlak. Mutlak tuh gini, tidak ada keraguan sedikit pun, mutlak. Kalau ini tidak ada keraguannya itu dalam hal tertentu, Hmm. ya, bisa nggak boleh ragu dalam hal apa gitu. Jadi nggak, makanya ini kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dalikal kitabul la raiba itu kan tidak ada keraguan. Artinya apa? Nggak boleh ada keraguan sedikit pun, mutlak apapun itu dengan kitab Al-Quran. Misalkan kitab Al-Quran membicarakan apa, nggak boleh ada keraguan sedikit pun, semuanya yang ada dalam Al-Quran. Gitu, Bu. Mutlak. Gitu, Bu, perbedaannya. Tapi kalau la roibun berarti keraguannya hanya berkaitan misalkan membahas tentang apa gitu. Ya yang berkaitan dengan itu aja keraguannya. Gitu, Bu, perbedaannya. Makasih Bu Wati. Ya. Jadi itu kayak kot ini juga sama. Kalau arti sungguh sama, tapi perbedaannya nanti dirasa di pemahaman. Jadi setingkat itu dari gramatikal. Bu Ella belum di itu. Sebentar Bu Ella, silakan di screenshot. Ada tamu sebentar. Iya. Oke, silakan. Ini perlu di screenshot nggak? Nggak usah ya. Oh ya, kemarin penggunaan la. Nih la ya, Bapak Ibu perhatikan la. La di sini ya. Perhatikan la di sini. Biasanya ya. La itu kan la itu kemarin kita bahas gini ya, la itu ya. La itu artinya la kalau di sini KKSAD ketempelan nun taukid ya, nun taukid. Kan la itu secara arti kan sungguh. Nun taukid juga sungguh kan? Tapi kalau ini diartikan sungguh tuh biasanya ini menjadi benar-benar. Biar enak aja. Kalau arti aslinya kan sungguh ya sebenarnya ya. Iya. Arti aslinya tuh ini sungguh. Ini juga sungguh. Tapi ketika keduanya bertemu, ya maksudnya bertemu begini, maka salah satu itu diartikan sungguh, satunya lagi benar-benar. Biasanya sih ini sungguh, ini benar-benar gitu. Nah, Lebih menguatkan. ya, jadi sungguh apa gitu. Sungguh benar-benar dia apa misalkan. Kemudian lagi, biasanya kalau di sini adalah itu sebelumnya pasti ada inna atau in yang artinya sesungguhnya. Nah, ini kan arti aslinya sesungguhnya ya. Iya. Ini sesungguhnya ya. Iya. Ini juga artinya sungguh kan? Benar-benar. Nah, ini artinya sesungguhnya tetap ini menjadi benar. Benar-benar. Jadi sebenarnya nggak harus begitu sih. Ini mah cuma supaya enak aja. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu benar-benar. Sebenarnya boleh juga begini. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu sungguh terdapat pelajaran bagi orang-orang. Boleh-boleh aja karena antara benar-benar dengan sungguh itu sama. Ini mah hanya untuk ini aja. Supaya nggak dua sungguh ketemu gitu. Supaya nggak dua sungguh ketemu. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Karena kalau udah 2 kali Biasanya, berarti itu kenapa? benar-benar gitu. Kalau sudah 2 kali berarti benar-benar gitu. Kan Ina sama La. Ina yang pertama, La-nya yang kedua. Iya. Maksudnya gimana, Bu? Dan sungguh gitu. Nah, Jadi gini, boleh benar-benar, boleh sungguh. Kan artilah sungguh. iya. Boleh. Cuma biasanya kalau sungguh dengan sungguh lagi itu suka suka gimana ya? Nggak enak Putus aja aja gitu. kalimatnya Tapi gitu. boleh juga sebenarnya. Cuma nggak enak aja Bu didengar gitu. Kayak misalkan gini, ini kakak SAD-nya apa misalkan? Sungguh dia benar-benar akan datang misalkan. Akan datang kan kakak SAD-nya ya. Hmm. Boleh kan sebenarnya? Sungguh, dia sungguh akan datang. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Cuma kurang enak aja gitu. Tapi kalau kita ngerasa enak ya nggak masalah. Orang artinya memang sungguh gitu. Cuman kita selama ini suka mengartikannya benar-benar. Jadi nggak masalah Bapak Ibu. Itu mah hanya masalah ini. Kenapa? Karena sungguh itu sama dengan benar-benar. Iya nggak? Sungguh itu sama dengan Iya. benar-benar. Iya. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu diinikan. Boleh kok, sungguh, dia sungguh akan datang. Boleh Atau begitu. Karena secara arti memang sungguh. Cuma ini mah supaya nggak sungguh ketemu sungguh gitu. Maka diganti dengan sungguh dia benar-benar akan datang. Kayak di sini, sesungguhnya di dalam yang demikian itu benar-benar terdapat apa tadi Bu Elpris? Pelajaran. 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 Boleh juga begini, sesungguhnya di dalam yang demikian itu sungguh terdapat pelajaran. Boleh nggak? Boleh. Hmm. Cuma sungguh ketemu sungguh itu nggak enak aja gitu loh. Jadi untuk penekanannya bisa diganti dengan benar-benar. Gitu ya Ibu ya. Jadi sebenarnya arti benar-benar itu nggak ada. Kalau dicek di kamus, dicek artinya apa? Sungguh. Aslinya itu sungguh. Paham ya Bu ya maksudnya ya? Arti ina itu ya, sungguh, arti la itu sungguh, arti nun taukid yang nempel di KKSAD itu juga sungguh, la di depan itu juga sungguh. Cuma ketika sungguh ketemu dengan sungguh, maka diganti salah satunya dengan sungguh benar-benar satunya lagi. Gitu. Ya, jadi arti benar-benar itu sebenarnya nggak ada. Jadi artinya sungguh sejatinya. Gitu ya. Cukup Bapak Ibu? Biasanya la yang artinya sungguh itu disertai dengan Inna. ina di depannya. Di depannya. Kalau dengan KKSAD, jadi gini, kalau la itu biasanya sebelumnya itu diinikan dengan ina. Kita bisa lihat banyak banget yang apa namanya disertai dengan ina-ina di depannya. Contohnya saya ambil surat ya, saya kemarin nemu misalkan di kalau dicari banyak ya, banyak sebenarnya. Intinya kalau ada huruf la, baik la yang disertai kata benda maupun la yang disertai dengan huruf, itu di depannya ada ina. Di depannya ada ina. Tapi sebaliknya, ada ina belum tentu ada la gitu. Oke, cukup ya, nanti takut kemana-mana. Kita lanjutkan ayat 14, kira-kira apa yang mau dibahas Bapak Ibu? Masih ada 10 menit lagi. Mau coba kita artikan? Ya. Zuyina telah dijadikan indah bagi manusia Ya, nah ini kecerdasan. seru nih. Coba yang it's. Ntar ya Bu Ella ya. Sebentar. Kenapa nggak mau?
Oke, gimana coba artinya, Bu? Telah dijadikan indah Dijadikan bagi indah. manusia. Ya, di sini subjeknya mana? Telah Oh ya, dijadikan indah. oh ya, ini perlu dibahas ini. Bubun. Ini perlu dibahas. Bapak Ibu perlu dibahas. Ini kalimat apa? Pasif, KKL pasif. Pasif. Pasif, PKL Masih ingat ya pasif. pembahasan kalimat pasif? Jadi kalau pasif itu nggak ada Iya. subjeknya. Hmm. Jadi gini, kalau misalkan saya menolong kucing. Ini kalimat apa? Aktif. Aktif. Kalimat aktif. Dalam kalimat aktif ini ini Objek. dalam kalimat pasif, dalam bahasa Arab, Tidak kalau perlu kalimat subjek. pasif tidak perlu Subjek. subjek. Jadi subjek ini dihapus. Cukup ini mengganti subjek. Jadi kalau subjek itu dia pelaku aktif ya. Pelaku tapi aktif kan? Iya, Kalau ini pelaku tapi pasif. pasif. Nah, ketika menjadi kalimat pasif, maka kucing Kucing ditolong. Kucing ditolong. Kucing ini sejatinya nggak bisa kita sebut subjek, Iya. ya. Dia tuh pengganti subjek untuk kalimat pasif. Nah, kemarin saya dengar di Al-Asani menggunakan istilah ini pelaku pasif ya Pak Helmi ya. Iya, iya benar. Nah, Dari KMP 23. jadi ya, ini sebenarnya saya tuh nunggu istilah ini, kesepakatan ini yang dari dulu tuh bingung mau ininya apa gitu. Karena kalau dalam istilah bahasa Arab tuh ada istilahnya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini kan KKL. Iya. KKL ya? KKL. KKL apa? Pasif. Berarti tidak punya subjek. Subjek. Kalau ada kata benda domah, berarti dia apa? Pelaku pasifnya. Di sini mana pelaku pasifnya? Pusawati. Ya. Anak. Oh, kok Anas? Yang mana? Ya, ini pelaku pasif. Sedangkan ini berapa? BKBM. BM. Jadi ngelihatnya pelaku pasif tuh ininya. Tapi karena ber-KBM, maka satu kesatuan. Ya kan, Bu ya? Satu kesatuan. Ini artinya apa? Kecintaan Kecintaan. terhadap keinginan syahwat. Keinginan. Ya, ini sahwat ya. Sahwat. Kecintaan pada sahwat ya. Sahwatnya jamak. Ya, jamak ya. Berarti kecintaannya pada sahwatnya itu macam-macam gitu. Nah, minnya ini apa? Ini berupa. Jadi kalimat ini tuh sejatinya masih ada rinciannya. Yang ini kalau diartikan, saya tutup ya. Kalau diartikan gini. Kalau diartikan gini. Kalau kita anggap ini sebagai pelaku pasifnya atau pengganti subjek tadi, artinya apa? Kecintaan Kecintaan. terhadap syahwat. cintaan pada syahwat ya, Berupa telah Telah dijadikan Perindah. indah bagi Ya. manusia. telah diperindah bagi manusia. Tapi ini itu ada rinciannya, berupa. Nah, berupa kecintaan pada syahwat itu berupa apa? Syahwatnya tadi berupa apa aja syahwatnya tadi? Berupa perempuan. ya, berupa wanita-wanita. Perempuan. Dan Nah, Kemudian dan anak-anak. Jadi syahwat-syahwatnya ini Harta yang anak-anak banyak. dan Harta yang banyak. harta harta yang yang banyak, banyak, yang berlimpah, Yang berlimpah. yang banyak, yang berlimpah, ya. Yang Iya. berlimpah. banyak, yang berlimpah, Berarti. yang banyak udah berlimpah ya. Iya. Bukon harta nanti yang ini banyak. bukon nanti gitu. Harta yang banyak tadi rinci lagi berupa Yang apa? berlimpah. Oh, berupa emas. Harta yang banyak. Yang berlimpah. Nah, berupa. Emas Jadi kalau dan ini, perak. kalau berupa ini itu bagi syahwat ini, syahwatnya apa?
kecintaan pada syahwat apa? Kecintaan pada wanita, kecintaan pada anak, dan kecintaan pada harta yang banyak. Nah, harta yang banyak itu ada rinciannya lagi. Berupa apa harta yang banyak itu? Emas, Emas, Apa? Perak, emas, Emas, perak, emas dan Emas, perak, Kuda, perak, dan dan perak, 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 kuda dan yang kuda dan peliharaan, kuda kuda, peliharaan, kuda kuda, pilihan ya. pilihan. kuda yang dipelihara. yang kuda yang Eh, dipelihara, apa kuda peliharaan bukan? kuda kuda yang kuda dipelihara, peliharaan, guys. Kuda yang dipelihara ya, pasif kan? iya, Dan Dan eh, binatang ternak. binatang ternak. binatang ternak, ini jamak bukan hewannya? ada, Iya. iya, hewan binatang-binatang ternak, dan Ya. sawah ladang. Dan Dan sawah ladang. sawah dan ladang, sawah ladang. nah ini hartanya. Ini rincian dari harta yang banyak tadi. Paham ya Ibu-ibu ya? Iya. Iya, Ya. Jadi harta yang banyak ini dirinci lagi. Nih rinciannya. Jadi kalau saya kurung ini adalah rincian besar, untuk yang besar. Nah, rincian untuk kecintaan pada syahwat apa saja? Wanita, anak-anak, dan harta yang banyak. Nah, harta yang banyak tadi berupa apa ini? emas, perak, kuda ya. peliharaan, dan hewan Kalau ternak. dirinci seperti itu. Jadi baru bagi manusianya di Ini belakang. ini subjeknya baru, Mm-mm. ya kan? Arsi. Iya, Baru telah diperindah diperindah bagi manusia. Dijadikan indah ya. bagi manusia. jadikan Dijadikan indah ya? Iya, dijadikan indah. Ya, telah dijadikan indah di manusia. dijadikan indah Bagi manusia. bagi Manusia. manusia. Gitu. Karena kalau diartikan gini, kecintaan pada syahwat telah dijadikan indah bagi manusia berupa wanita. Kurang pas kan? Kalau telah dijadikan indah pada manusia berupa Bagi manusia ya. Nah, kalau itu bagaimana, Ibu? Telah dijadikan indah bagi manusia kecintaan Berupa terhadap kecintaan. Iya. Ingin yang susah. Gimana Bu Elpis? Kalau telah dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada syahwat berupa perempuan-perempuan. Boleh. Kalau begitu bagaimana? Boleh, Soalnya boleh. takutnya kalau kita mulai dari hubu itu lupa nanti zuyin. Ya, boleh Gitu. begitu. Boleh. Jadi versi kedua itu tadi. Ya, Boleh begini. Kalau ini kan secara gramatikal ya. betul. Ya, susunannya kan gitu kalau gramatikal ya. Kalau secara ini boleh. Telah, Telah dijadikan boleh. indah Telah Dijadikan indah Dijadikan indah bagi manusia bagi manusia cintaan kecintaan kecintaan Terhadap syahwat. pada syahwat dan syahwat berupa perempuan-perempuan. Ya, seterusnya gitu ya. ya berupa dan seterusnya ya. Mm-mm. Ya, ini sama ya. ya Sampai ladang. Sampailah. ya sawah ladang. Ya, Kemudian yang selanjutnya itulah yang itulah pertama, yang kedua Ya, demikian. itulah kesenangan kesenangan kehidupan Kehidupan dunia. di dunia. Itulah kehidupan di dunia. kesenangan kehidupan Di dunia. kehidupan dunia. Dunia. Yang ketiga dan 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 Allah Allah di sisinya Di Allah sisinya baik Baik. dan Allah di sebaik-baik sisinya tempat kembali yang dan baik. Allah Sebaik-baik tempat kembali. dan Allah Di dan sisinya. Allah, di sisinya tempat baik dari tempat kembali yang baik yang baik. Boleh sebaik-baik Dan enggak? Allah Sebaik-baik betul. di sisinya tempat kembali yang
baik. Ya, bisa begitu. Atau secara pemahaman bisa gini, dan di sisi Allah gitu ya. Dan di sisi Allah, punya kembali ke Allah, tempat kembali yang baik. Kalau Begitu. yang sebaik-baik nggak cocok buat yang sebaik-baik tempat kembali. Ya, boleh-boleh aja sih Bu Ella. Yang aduh, Itu kan kalau sebaik-baik seburuk-buruk nanti bisa nikmah. misal ya bisa sama apa? Nikmah. Nikmat. Nikmat. Oh ya, nikmat. Oke, Oke. lupa. Cukup ya Bapak Ibu? Yes. Silakan Bu Ella. Jadi gini, kalau ini tuh yang merah ini nggak salah. Ya, Iya. secara gramatikal begitu. Gramatikal. Ya, cuma tadi kalau alasannya menjadi apa Takut ya? kelupaan, ketinggalan yang depan itu karena Ya, tapi sedikit. secara gramatikal benar ya ini ya. Benar Yang ini ya. Ibu. Iya. Silakan. Di sini apa yang perlu dibahas ya? Cukup tadi di subjek objek itu apa? KKL pasif aktif itu. Ada nggak Bu yang di situ perlu? Oh iya ini paling. Bu Ella sudah dihapus belum? Sudah di screenshot belum? Dah. Ya. Ya. Jadi di sini itu berarti sahwatnya itu banyak ya, makanya jamak. Dirinci sebagai ini kan jamak nih. Iya. Karena jamak maka dirinci juga nih jamaknya apa aja. Nih. Ini. Ya. Terus kemudian juga mana lagi ya? Saya mau nanya apa ya tadi? Mau ini apa ya? Bahasa apa ya? Nisa. Oh ya. Ini kan min. Ini kasroh ya Bapak Ibu ya. Iya. Karena apa kasroh di sini? Kena min. Amin. Benar dan min. Pertanyaannya ini kasroh apa? Fathah. Kasroh juga. Ciri kasrohnya di mana? Bani. Ina. Ina. Kalau doma apa? Oh, Una. Una. Wow, una. Una ya. Kalau doma jadi apa? Wal banuna. Banuna. Berarti ini tunggal ganda apa jamak? Jamak. 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 Jadi kasrohnya jamak begini. Jadi jangan dilihat fathahnya ini. Oh, enggak. Ya. Ini berarti kasroh. Dari mana kasroh? Kasroh jamak tuh begini. Ya. Sama. Sudah. Kemudian ini kasroh juga ya. Ya. Oke. Kasrohnya ini karena min. Kasrohnya ini karena min juga. Wa. Ada wa. Karena ya. Kasrohnya ini karena min juga karena ada wa. Wah. Jadi kasrohnya ini karena ini, kasrohnya ini karena ini, kasrohnya ini karena ini. Semua terjadi karena wa. Pertanyaannya kasrohnya ini karena apa? Kenyataan. Bukan karena min tapi karena ini. Penyetaraannya. Ngikutin. Yang ngikutin ya. Mensifati. Ya, Bu Ella. Oh, hebat Bella. Betul Bella. Keren. Ya. Kemudian ini kasrohnya karena ini ya, min. Ya. Ini kasrohnya karena Wow. min. Kasrohnya Wa. karena Wa. Min. Wa. Nah, kasrohnya ini karena apa? Musa umat itu. Karena ini. Mensifati lagi mungkin. Ya. Karena ini. Mengikuti. Khairil musawati. Karena itu ini Mengikuti. apa? Idofa apa sih? Mengikuti. Iya, bukan idofa, sifat mensifat. Sifat naat man'ut. Ya. Kemudian kalau ini kasroh ini karena apa? Karena min. Min. Wah. Karena ini wa kan? Wah. Kasroh ini karena apa? Karena min, karena ada wa. Gitu. Jadi sama-sama kasroh tapi penyebabnya berbeda. Oke, cukup itu ya Bapak Ibu. Waktunya juga pas Pak Helmi. Alhamdulillah. Keren. Pas. Sebentar, ada yang saya mau ini sedikit ntar. Kemarin takut menyamakan persepsi di mana ya kemarin? 12 bukan ya? Coba kita lihat. 10, 11. Nah, ini KBM-nya dari mana ke mana ya Bapak Ibu? Yang ini nih. Yang ini Yang nih. mana? Nggak kelihatan. Ini saya Ya, ngeliat kada ini bi kan alif K huruf awal. jer. Ya.
Oh, itu. Ini Iya. apa? Dakbi ya. Ini apa? Kata benda apa kata kerja? Kata benda. Kata benda. Esa. Kemudian kenapa ini nggak kasroh tain? Oh, Karena ada alif lam karena ya. ber-KBM dengan Ali Betul, Fir'aun ber-KBM lah. dengan Ali. Iya. Dengan Kenapa alif enggak? Fir'aun. Ya. Ya. Kenapa alinya ini enggak alin? Ali, Berkabung anu ini lagi dengan ke Karena masih Fir'aun. ber-KBM. Ya, Karena Fir'aun. KBM. Jadi Fir'aun nggak bisa KBM-nya dari Fir'auni sini ya, Bu. sampai ke sini. Sama dengan kemarin Bapak Ibu? Ya. Yang ayat 11 pernah dibahas sama? Udah ya, waktu itu kita bahas ya? Udah. Udah. Oh iya, Pak. maaf. Ya, maaf. Oke, Tapi sedikit kan lagi. lupa. Kalau ini min, kalau ada min jadi koblihim. Seandainya himnya nggak ada. Koblu. Qablu. Betul, koblu. Dia Ya, karena ber-KBM dia kasih. Ya, jadi aslinya kalau nggak ada min, nggak ada him itu kobla. Koblu. Kobla. Objek dia ya. Ketika ada min, si kobla tadi menjadi koblu. Koblu. Kalau ada min, jadi koblu. Min, koblu. Kalau tidak ber-KBM. Ya. Kalau ber-KBM, min ini memberikan pengaruh. Ya, menjadi kobli. Itu sama dengan hukumnya sama dengan ba'da. Iya. Jadi kalau ketemu ba'da, hukumnya sama dengan kobli. Ya. Jadi kalau nggak ada him, nggak ada min kobli, nggak ada. Mbak. Adanya min koblu. Koblu. Ya. Oke, itu aja ya Bapak Ibu ya. Yes. Nah ini Bu Ella bisa ini nih Bu Ella yang Iya, seburuk-buruk. nikmat satu lagi Mas aja. baik-baik. Lawannya bisa Ya. nikmat. Oke Bapak Ibu, nikmat. begitu ya, cukup ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ada 17 orang. Meskipun sunyi senyap yang on kamera hanya Walaupun 3 semuanya off kamera nggak apa-apa. Ada on Yang penting kamera. hadir di Bosen ya, kelas. boring ya. Iya, Sangat Bundawati. membantu buat Nggak apa-apa off kamera tapi hadir di kelas. Iya. Bucut, Bangun, Jelas bangun. suaranya. bucut bangun ketiduran. Ini senyap. Lihat Bu Ella, cuman kalau dibuka jadi nggak bisa Oh, ini. sinyalnya kurang bagus, Bu Ella. Iya, Bu Rita, Bu Meli, Bu Eli Nadra. Bu Cu. Ya. Ada Bu Yuliani sih dari tadi nih. Mudah-mudahan sih Ya. bukan karena pusing ininya, karena teorinya. Ada Bu Rita juga kok. Mudah-mudahan nggak pusing ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, Bucut silakan tanya, Pak Hadi, kemarin maaf kok ya. ada kelas. Makasih ya Bapak Ibu semuanya atas Iya, kehadirannya. sama-sama. Kita ketemu Silakan, lagi hari. Pak. Oh ya Pak Helmi, lupa. Hari Sabtu itu kita belajar apa enggak? Boleh? Iyalah. Saya ngikut aja. Iya dong. Tetap diadakan Ya, jam ya 1. kan 2 kali. Ya. Ya. Jam 1. Ya, Ya. jam 1 berarti Oke. kita di Pokoknya BR. ada orang nggak ada orang jalan. Ya, siap. Siap piket. Ada saya nggak ada saya jalan ya Pak Helmi. Ya. Iya. Oke. Asal Agendanya Bu apa? Elvis Sambung ada. ayat. Sambung Bu ayat. Elvis hadir ya. Oke. Biasanya sambung ayat. Ya. Ya, yang sudah kita bahas sampai ayat 14 dulu ya, Bu ya. Iya. Iya. Ya, yang Iya, sudah iya, kita 15 bahas agak, barusan. Oke, begitu Pak Helmi, silakan saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bundawati. Bapak Ibu, Meli suaranya. berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita niatkan di awal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Ramadan katanya pahalanya berlipat ganda. Sesuai dengan yang kita niatkan. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita seperti biasa dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih buat